Halo semua, kembali lagi di channel kami rembukan.com. Sebelum menyaksikan video-video dari kami, alangkah baiknya kalau kalian semua memencet tombol like and subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Islam simple vs Islam ribet. Perlu netizen ketahui, ada orang-orang yang suka belajar Islam secara simple, ada yang secara ribet. Bagi mereka yang menggemari belajar Islam secara simple, ya gampang cara belajarnya. Gak perlu pakai waktu yang lama. Kemarin masih jadi preman, besok ya udah bisa dipanggil sebagai ustadz. Nah, lucu kan? Yang penting tuh punya modal pinter dalam retorika dan bisa baca terjemahan. Udah cukup tuh jadi ustadz bagi mereka yang gemar berislam secara simpel. Tidak butuh waktu lama kan? Ada juga yang kemarin masih jadi orang awam. Gara-gara nonton YouTube kajian-kajian, besok udah ahli hukum Islam loh. Udah bisa nyalah-nyalahin orang. Kata Profesor Nadir Shah Hussein, orang-orang yang gemar belajar Islam secara simpel inilah yang bakal gampang tertular virus radikalisme dalam beragama. Ustadznya lebih sering memberikan hukum-hukum secara simpel, langsung menghukumi haram, bid'ah, kafir, tanpa merasa perlu menjelaskan dulu duduk persoalannya dan tidak mau memberikan berbagai opsi hukum yang sudah ada. Akhirnya apa? Orang-orang terbiasa menerima hukum-hukum yang simpel dan tidak lagi mau menggunakan daya nalarnya. Apalagi nih kalau si ustadznya udah punya keahlian untuk menumbuhkan cinta jemaah terhadap dirinya. Kalau udah tuh, lahirlah jemaah yang fanatik, yang percaya 100% apa yang ustadznya bilang adalah kebenaran. Bahkan nih, jika suatu saat nanti ustadznya ini mengalami kesalahan ucap dan ada pihak lain yang membenarkan ucapan si ustadz tadi, bisa-bisa yang membenarkan itu yang dianggap salah loh, dan tetap mempercayai 100% terhadap ustadznya ini. Inilah yang oleh seorang penulis keturunan Serbia Amerika, Steve Savic, disebut sebagai post-truth. Di mana para jamaah meremehkan suatu kebenaran sebab itu bukanlah hal yang nyaman untuk mereka percayai. Seperti kasus penafsiran ulama yang ditafsirkan sebagai hewan atau apapun, yang penting takut kepada Tuhan. Nah, siapa lagi pelakunya kalau bukan? Nah, kalau mau belajar Islam secara ribet, ya harus mondok atau belajar agama bertahun-tahun. Harus menguasai shorof atau ilmu morfologi bahasa Arab untuk memahami dasar hukum Islam yang kebanyakan berbahasa Arab. Harus menguasai ilmu nahwu, ilmu gramatikal bahasa Arab. Harus menguasai ushul fikih, metode penggalian hukum, menguasai mustalahul hadis untuk mengetahui kualitas dari sumber hadis, serta banyak lagi yang harus dikuasai untuk jadi sekedar ustadz. Bertanya soal hukum kepada mereka ini juga bakal ribet jawabannya. Untuk menghukumi satu hal bisa pening di kepala. Misal, kalau ada yang tanya tentang satu hukum, dia bakal ngasih jawaban kayak gini. Kalau menurut imam ini sih boleh, tapi kalau menurut imam yang itu tidak boleh. Kalau imam yang satunya lagi boleh, tapi dengan syarat seperti ini. Nah, ribet kan? Ya ribet, tapi akal jadi sering kepake dan gak keseringan nganggur. Maka dari itu, yuk nyari ustadz yang gak simpel-simpel aja, seperti Gus Bahak misal.